Waalaikumsalam, Bu Mega. Oh iya, bagaimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga Bu Mega juga sehat ya. Amin, syukurlah. Nah, siang hari Ya, ini kita akan mengadakan latihan coaching ya. Nah, perkenalkan saya Bu Mega, nanti akan berperan sebagai pengamat Bu. Nah, Bu Ita nanti akan menjadi coach ya, iya betul Bu bersama Mega. Bu Denis yang akan menjadi coachingnya. Iya, Nah, sebelum kita memulai kegiatan latihan coaching ini, sebagai pengamat, saya akan menyampaikan beberapa hal yang nanti akan saya amati dan observasi ya Bu Ita ya. iya, iya Nah, Bu. di rubrik yang akan dikembangkan nanti ini ada yang pertama adalah saya melihat alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab yang nantinya kiranya bisa nampak dalam percakapan coaching yang Bu Ita lakukan bersama dengan Bu Denis ya. Iya, siap Lalu Ibu. yang berikutnya ada kompetensi coach yang dimiliki oleh Bu Ita dan juga nanti ada memberdayakan coaching. Nah, itu tadi rubrik yang akan saya gunakan Bu Ita dalam sesi coaching ini. Nah, kalau boleh tahu, eh, pada kesempatan ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ita? Kan kita tahu ya Iya, ada tiga kompetensi ya iya, sebagai seorang coach, yaitu yang pertama adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, lalu kehadiran penuh dulu ya, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa yang ingin Bu Ita kembangkan? iya. Baik, terima kasih Bu Mega. Rubriknya jelas sekali. Eh, Inginnya sih pada praktek latihan coaching ini saya ingin mengembangkan di kompetensi ini Bu Mega. Sebagai pendengar aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Mega. Oh ya, jadi pendengar aktif dan pertanyaan berbobot ya. Nah, Iya, kalau misalnya lebih spesifik, mana yang mau diutamakan Bu Ita? iya. Yang saya utamakan dan yang ingin diobservasi ke ini Bu Mega ke pendengar aktif. Ya, jadi saya Hmm, ingin eh, bagaimana sih saya mendengar aktif sehingga ketika saya mendengar aktif nanti bisa fokus untuk mengidentifikasi masalah sehingga nanti saya bisa berdampak pada pertanyaan yang berbobot juga Bu Mega. oh ya baik. Jadi setelah mendengarkan aktif, kemudian muncullah pertanyaan berbobot tadi ya, begitu ya Iya, Bu. betul. Iya. Nah, kalau begitu apa Bu indikator bahwa kompetensi tersebut sudah tercapai menurut Bu Ita kalau seperti apa? Iya, pastinya ketika saya mendengarkan aktif, ketercapaiannya adalah saya mungkin dengan apa ya Bu ya, mata saya fokus ke percakapan, kemudian telinga saya juga fokus ke percakapan, sehingga nanti mungkin saya bisa menemukan fokus masalahnya di mana begitu Bu Mega. Jadi indikatornya mungkin saya bisa dengan apa mendengar aktif saya bisa fokus untuk menemukan uh, titik permasalahannya. Begitu Bu Mega. Mungkin itu Hmm, indikatornya ya. iya. Iya. Oke, oke. Jadi dengan mendengarkan aktif bisa jadi fokus permasalahan dan muncul pertanyaan tadi begitu ya, Bu ya? Iya, betul betul Bu Oke, Mega. kalau begitu saya panggil Bu Denik yang akan menjadi coaching. Iya, siap. Ya, bagaimana Bu Ita dan Bu Denik sudah siap? Siap Sudah Bu. siap, Bu Mega. Oke, baik. Silahkan Bu Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik, Bu Ita. Ya, senang mendengarnya Bu Denik dalam keadaan baik-baik saja. Bu Ita juga sehat? Ya, Alhamdulillah sudah lebih baik. Baik, Bu Iya. Dani, ini berkenaan dengan program guru penggerak nih, ada yang namanya latihan atau praktek coaching. Nah, hari ini saya mau praktek coaching dengan Bu Deni, di mana saya sebagai coach, kemudian Bu Deni sebagai coachingnya. Mohon izin, apakah boleh saya rekam Bu Deni? Nanti insya Allah rekaman ini hanya dilihat oleh fasilitator untuk penilaian. Apakah boleh direkam Bu Deni? Iya, silakan Bu Ita. Baik, terima kasih Bu Deni. Oke, Bu Deni, kita mulai langsung ya.
Iya. Ya, silakan Bu Ita. Oke, Bu Deni kemarin sepertinya Bu Deni kan manggil saya nih, sepertinya mau ada yang dibicarakan atau diperbincangkan. Mungkin saya boleh tahu apa sih yang akan dibicarakan? Mungkin tujuannya apa sih Bu Deni mencari saya untuk mengajak berbincang-bincang begitu Bu Deni? Iya, ini loh Bu Ita, ada sedikit permasalahan. Saya kan ini buat program pojok kelas di kelas saya, pojok kelas impian sama anak-anak di kelas. Mereka ingin bikin pojok baca yang tidak seperti biasanya, ya. Sesuai impian mereka, ada tempat untuk bermain, ada ya beragam lah di situ, ada meja kecil kayak gitu. Nah, ini permasalahannya sepertinya ada wali murid yang nggak setuju dari program yang saya ajukan ini. Begitu ya. Jadi ada Bu Deni ada suatu program gitu ya, ada menginginkan ada pojok baca di kelas. Nah, kalau misalnya kita berbicara-cakap tentang terkait pojok baca di kelas, apa sih Bu tujuan dari percakapan ini? Apa yang Bu Deni inginkan terkait program Bu Deni gitu? Iya, pengennya yaitu kita program yang saya rencanakan ini yang mau saya ajukan itu terlaksana, disetujui oleh semua wali murid. Oh, begitu. Biasanya itu mereka menyetujui apa yang mau saya rencanakan. Ini kemarin kok sepertinya ada masalah, ada wali murid yang kurang setuju gitu. Oh, begitu. Jadi ada program pojok baca di kelas, tapi ada wali murid yang tidak setuju, begitu ya, Bu Deni ya. Iya, betul gitu. Kalau boleh tahu, Bu Deni, situasi yang diinginkan seperti apa sih? Atau mungkin apa sih yang mempengaruhi wali murid itu tidak setuju, Bu Deni? Menurut Bu Iya, Deni, menurut pengalamannya Bu Deni, iya. Kalau saya lihat dari komentarnya itu di WA ya Bu, ya itu kan di WA grup. Sepertinya wali murid itu sebenarnya setuju sih adanya pojok baca. Namun inginnya ndak pakai ada pengeluaran gitu, nggak ada biaya untuk persiapan itu, pojok baca biasa gitulah ya. Yang diinginkan anak-anak ini kan pojok baca impian yang memerlukan begitu. barang-barang yang lain yang kita masih butuh untuk beli meja dan sebagainya gitu Bu Ita. Ya sepertinya terkait dengan biaya Bu Ita. Iya, betul-betul. Jadi programnya wali murid itu setuju ya, karena memang programnya bagus ya, Bu ya. Iya, Cuman semua karena setuju. memang, iya, mungkin karena memang terbentur biaya tadi ya, sehingga ada Iya, wali murid yang tidak setuju begitu ya. Nah, betul Bu Ita. eh, mohon maaf Bu Deni, kalau boleh tahu berapa itu besarnya biaya kok sampai wali murid itu tidak setuju begitu Bu Deni? Bu Deni. Iya, kemarin tuh saya bikin proposal, memang saya ajukan ke ketua komite untuk menyampaikan ke semua wali murid. Dananya yang tertulis di situ 500.000 Bu Ita. Itu Hmm, eh, ada rincian juga dan harapan saya itu eh, dari proposal yang saya ajukan itu nanti disampaikan ke wali murid dan mereka wali murid semuanya itu setuju gitu ya. Ternyata kok ada yang kurang setuju ya. Mungkin ya nggak tahu tadi karena kendala dana juga. Sebenarnya sih wali murid itu nggak ini sih ekonominya nggak kurang sih misalnya. Karena memang eh, seringkali sih ada program sekolah yang beliaunya itu tidak menyetujui gitu beda gitu. Jadi mungkin belum tentu juga karena ekonomi yang kurang belum tentu juga ya. Nggak tahu iya, nanti gimana solusinya saya juga ini masih bingung Bu Ita. iya. Iya, Bu Deni, karena memang setiap wali murid itu punya pandangan yang berbeda, ekonominya juga Iya, berbeda mungkin seperti itu ya, Bu Deni ya. Baik, kalau
dari Bu Deni sendiri mungkin ada punya gagasan begitu atau apa sih yang harus disiapkan agar program dapat berjalan, kemudian wali murid juga bisa setuju Bu Deni. Kira-kira apa gagasan dari Bu Deni? Rencana saya sih ini beta mendatangkan semua wali murid ya. Kemarin Hmm, sepertinya langkah awal saya itu kurang tepat ya. Saya langsung ke komite saja dan komite menyampaikan ke semua wali murid. Mungkin dari situ ada wali murid yang kurang jelas ya dengan program yang saya inginkan gitu ya. iya. Mungkin dengan mendatangkan wali murid nanti ada solusi dari program ini. Begitu. Betul. Oke, baik. Jadi gagasan Bu Deni adalah mendatangkan wali murid ya. Itu dalam acara apa, Bu? Apakah didatangkan langsung gitu? Terus ada kegiatan apa begitu? Dan Didatangkan rencananya sosialisasi program ya Beta ya. Nah, sosialisasi. dari sosialisasi itu nanti eh, barangkali ada solusi ya. Solusi dari situ mungkin ada donatur yang mau menyumbang atau gimana nanti tidak tahu lah. Lihat pertemuan nanti hasilnya bagaimana ya. Nah, Iya. harapannya sih terlaksana sih program pojok baca impian anak-anak ini. Amin. Jadi didatangkan untuk sosialisasi program ya Bu ya, Iya, sama mungkin mencari betul. donatur sehingga ketika ada donatur mungkin bisa ada solusi luar biasa. Mm-mm. Iya, Kalau boleh tahu amin. di sosialisasi nanti kira-kira kapan Ibu akan dilakukan? Kemudian bagaimana Ibu bisa memastikan bahwasanya program itu dapat berjalan dengan baik, sosialisasi dapat berjalan dengan baik sehingga nanti ada solusi begitu Bu Deni. Oke, insya Allah segera Bu Ita eh, pekan depan ini ya. Pekan ini. Insya Allah hari Bukan ya? Sabtu secepatnya Bu Ita. Iya, betul. Tepatnya ya Bu Deni ya. Iya, Baik, kalau misalnya sosialisasi insya Allah dipercepat, insya Allah hasilnya bisa percepat juga ya. amin, Eh, amin, amin. Amin. Alhamdulillah Bu Deni sebelum saya mengakhiri percakapan ini gitu ya, tadi sudah Bu Deni sudah menemukan solusi. Alhamdulillah. Kira-kira apa kesimpulan Bu Deni dari percakapan kita berdua ini Bu Deni? Iya. Dari program pojok baca impian tadi ada permasalahan ya Bu Ita ya. Ya, Solusinya ya semoga segera segera ada. Nah, saya baru terpikirkan ini tadi rencana saya untuk mendapatkan murid. Memang kalau apalagi terkait dengan biaya ya Bu Ita ya, iya, tiap betul orang betul. kan beda pendapat atau nah ini memang harus mendatangkan wali murid Iya, ya. Nah, masalah dana itu iya. rencana saya Hmm. semoga nanti bisa terlaksana program pojok baca Hmm. impian anak-anak ini. Baik, Alhamdulillah tujuan Bu Deni melakukan percakapan coaching ini, Bu Deni bisa membuat gagasan, bisa membuat ide sosialisasi ke program pojok kelas ke wali murid. Baik Bu Deni, harapannya sosialisasinya rencananya bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya tunggu kabarnya secepatnya ya Bu Deni ya, agar Iya, kami, agar saya iya, khususnya bisa mengetahui apakah programnya atau sosialisasinya bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bu Deni iya, ya. pasti saya kabari Prita. Baik, terima Doanya kasih ya. Bu Deni. Iya, semangat ya Iya, Bu Deni ya. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, terima kasih Bu Denik dan juga Bu Ita. Terima Ya, kasih Bu Denik ya yang sudah menjadi coach pada siang hari ini ya. Saya mohon izin mau mengobrol kembali dengan Bu Ita selaku coach. Iya, sama-sama Bu, Iya, Bu Mega. Terima kasih. baik. terima kasih Bu Deni. Iya, Bu Ita. Tadi saya sudah mengikuti dan mencatat apa yang Bu Ita lakukan pada sesi coaching kali ini. Nah, namun sebelumnya saya mau bertanya nih kepada Bu Ita.
bagaimana Bu Ita tadi menilai performanya sendiri dalam kompetensi tadi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif ya. Iya, iya. Iya, terima kasih Bu Mega. Lega rasanya. Sudah lega. Iya, kalau menurut saya pribadi sih Bu Mega performa saya untuk yang praktek coaching ini insya Allah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya Bu Mega. Jadi di sini saya bisa mengaktifkan bagaimana saya bisa mendengar aktif sehingga saya bisa apa ya fokus kepada titik permasalahan dari Bu Deni itu sendiri gitu. Iya, jadi permasalahan Bu Deni tadi itu ini ada program pojok baca di kelas, tetapi ada wali murid yang tidak setuju, begitu Bu Mega. Jadi dengan mendengarkan aktif tadi benar-benar saya tangkap itu permasalahannya Bu Mega. Oh, iya, 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 iya. Baik, baik, baik. Jadi itu tadi yang membuat Bu Ita yakin bahwa Bu Ita sudah mendengarkan dengan aktif ya. Iya, iya Bu Iya. Mega. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Ita? Iya Bu Mega, mohon Ya, masukannya. baik. Nah, tadi setelah saya mengamati sesi coaching ini tadi ada beberapa catatan dari saya benar seperti yang Bu Ita telah sampaikan. Menurut saya, evaluasinya tadi secara keseluruhan alur tirtanya juga sudah tampak ya, ada bagian yang tujuannya, tadi sudah bertanya tentang tujuannya hari ini coachingnya apa, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ita ya. Lalu juga ada identifikasi permasalahan, seperti apa tadi permasalahannya yang sudah yang hendak diselesaikan tadi ya, ada Bu Deni memiliki 2 orang tua murid yang Iya, betul. tidak setuju ya dengan Iya, adanya pojok kelas tadi. Nah, iya, lalu Bu Ita juga sudah menggali alur berikutnya yaitu tentang rencana aksi juga sudah tampak tadi Bu Ita yang memberdayakan Bu Denik untuk mengatur strategi rencana aksinya seperti apa. Lalu juga tentang tanggung jawab, ada hal yang jelas kapan mau akan dilaksanakan ya. iya. Ya, singkatnya alur ceritanya sudah terpenuhi dan tercapai. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mega. Ya, sama-sama. Lalu yang berikutnya tadi kompetensi mendengarkan aktif juga sudah tampak. Bu Ita sudah menyampaikan pertanyaan yang memuat umpan balik dari apa yang sudah Bu Denik sampaikan ya, utarakan ya. Ya, menurut saya tadi pertanyaannya juga dari hasil pertanyaan yang dihasilkan dari proses mendengarkan aktif tadi juga sudah baik gitu. Nah, Terima kasih Bu. iya, sama-sama. Memberdayakannya tadi juga sudah nampak dari apa yang sudah Bu Ita lakukan. Nah, bagaimana pendapatnya Bu Ita? Setuju? Setuju Bu Mega. Ya, Senang saya. untuk masukannya mungkin tadi apa namanya ada bagian yang ketika bertanya menurut Bu Denik wali murid tadi alasannya apa gitu kan sempat tersampaikan apa karena tidak mau mengeluarkan biaya atau ada alasan lain gitu ya. Iya. Mungkin sarannya sampai ke apa alasannya gitu. Oh Jadi iya, siap. biar Bu Deni sendiri yang menyampaikan alasannya apa tanpa Siap. kita berikan maksudnya pancingan gitu misalnya Iya, ya. iya, siap-siap. Begitu. Itu tadi sih masukannya. Lalu kalau yang lainnya sih saya rasa sudah baik sih begitu. Kalau misalnya dari Bu Ita sendiri, menurut Bu Ita kalau misalnya latihan sesi coaching ini tadi bisa diulang, Iya. bagian apa yang ingin Bu Ita lebih gali lagi untuk yang lebih maksimal gitu kalau misalnya bisa diulang lagi. Iya. Terima kasih Bu Mega. Mungkin saya akan apa ya melakukan usulnya Bu Mega ya. Eh, harus bisa lebih mengembangkan lagi ke potensi pertanyaan yang berbobot mungkin ya. Jadi dalam sekali. Jadi saya tanya alasan wali murid itu tadi kenapa tidak setuju, itu alasannya dan lain sebagainya. Mungkin itu mungkin menggunakan Oke. masukan dari Bu Mega atau umpan balik dari Bu Mega untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, Gitu. baik Bu Ita. Nah, setelah kita latihan hari ini tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Ita dan Bu Deni, berikutnya kompetensi apa yang ingin Bu Ita kembangkan lebih lagi?
Iya, terima kasih Bu Mega. Eh, Pada latihan coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan ini Bu Mega, kompetensi pertanyaan berbobot. Tadi seperti masukannya Bu Mega, harapannya dengan pertanyaan yang berbobot, mendalam, saya bisa menggali lagi untuk memberdayakan coaching. Begitu Bu Mega. Iya, luar biasa. Mantap, Bu Ita. Terima kasih ya, saya jadi ikut belajar menjadi coach. Iya, saya juga. Terima kasih Bu Mega atas masukannya, atas umpan Sama-sama. balikannya Bu Mega. Ya, terima kasih juga untuk Bu Denik yang sudah menjadi coach. Ya, sama-sama Bu Mega, Bu Ita. Ya, demikian tadi latihan coaching hari ini ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Sampai Mega. berjumpa Jadi, kembali. ya, selamat siang.